Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom ya. Pada hari ini dengan mata kuliah database server ya. Setelah UTS ya, atau pertemuan 10. Seperti biasa untuk pengabsengan singkat masing-masing tentang dasar komunikasi akan untuk mengikuti tinggalnya saja. Oke, sambil menonton teman yang lain ya, saya berikan beberapa Oke, kita mulai ya. Pada hari ini kita dengan mata kuliah database server dengan pembahasan hari ini adalah membuat database ya dan tabel pada pada MySQL ya. Di PHP MyAdmin kita fokusnya ya nanti ya. Oke, nanti akan saya berikan praktiknya ya, bagaimana untuk membuat database, kemudian membuat tabel di dalam database tersebut pada MySQL ya. Tentunya kita menggunakan PHP MyAdmin. Nah, seperti apa nanti saya akan tunjukkan ya. Saya praktekkan langsung, silahkan nanti disimak ya, atau setelah ini nanti kalian bisa dicoba kembali. Ini saya hanya akan memberikan contoh simpelnya saja, nanti kalian bisa kembangkan ya. Saya hanya memberikan pembuatan database dan membuat tabel mungkin 1 atau 2. Setelah itu nanti kalian kembangkan untuk lebih untuk database yang benar-benar seperti database-nya ya. Untuk perancangan database akan saya berikan di pertemuan selanjutnya ya. Ini saya berikan caranya untuk membuatnya dulu, baru nanti minggu depan akan saya terangkan mengenai pembuatan perancangan untuk database itu seperti apa. Itu akan saya terangkan untuk minggu depannya.
Oke, mungkin langsung saja ya kita ya. Kita masuk ke sini dulu ya. Maaf ini. Oke, kita masuk karena ini mohon maaf ya. Kita hidupkan dulu sumnya ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan juga ya, kalian harus menginstal SAM dulu semisal kalian belum mempunyai SAM ya. Nah, ini SAMnya seperti ini untuk nanti yang akan kita gunakan exam control panel ya di sini ya. Jadi kalian semisal kalian yang ada yang belum menginstal, silahkan install terlebih dahulu untuk membuat atau menjalankan untuk MySQL nantinya ya, untuk servernya ya. Karena untuk MySQL itu sebagai server database-nya, tanpa SAM kita tidak bisa mengaktifkan untuk MySQL-nya ya, atau database servernya. Nah, nanti kita tidak bisa untuk membuat apa namanya database kalau kita tidak menghidupkan untuk examnya. Seperti apa examnya kita lihat di sini ya. Oke, sebentar ditunggu loading ya. Nah, seperti ini. Jadi sumnya kalian nanti setelah kalian install, mungkin ada beberapa atau mungkin bahkan kalian semua sudah ini ya menginstal, maaf, untuk sudah ada di laptop atau PC kalian masing-masing. Kalau sudah, malah beneran tidak perlu menginstal kembali. Kalau yang belum, silahkan download di Google banyak ya untuk software dari exam ini. Nah, setelah kita seperti ini, kita hidupkan dulu di sini ya. Ada 2 poin di sini, ada untuk Apache-nya ya. Karena kita menggunakan Apache nantinya untuk dalam pembuatan untuk database ya. Sampai berwarna hijau seperti ini berarti dia sudah aktif. Kemudian MySQL tentunya ya, karena ini sebagai servernya kita dalam pembuatan database-nya, nanti kita hidupkan kembali juga. Nah, ini sampai hijau seperti ini. Jadi intinya kalau sudah seperti ini berarti sudah aktif untuk servernya. Server yang akan kita gunakan dalam pembuatan database dan tabelnya nanti di phpMyAdmin ya. Oke, sampai di sini paham ya. Untuk yang belum install silahkan cari untuk softwarenya ya, untuk exam ini ya. Banyak ya. Setelah kalian aktifkan seperti ini untuk warna hijau seperti ini, berarti ini sudah aktif untuk servernya. Nah, kita lanjut ke phpMyAdmin-nya. Nah, kita tulis di sini ya, localhost phpMyAdmin ya. Nah, atau kita tulis misalkan seperti ini, phpMyAdmin. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian ketikkan untuk alamatnya localhost phpMyAdmin seperti ini, barulah kalian enter. Nah, kita tunggu sebentar ya. Oke, nah dia akan tampilnya seperti ini phpMyAdmin. Nah, ini kalau SAM kalian belum ada ataupun SAM kalian exam tadi belum kalian aktifkan, itu tidak akan bisa kita akses ke dalam phpMyAdmin seperti ini ya. Jadi ini phpMyAdmin ini adalah tanpa server kita tidak bisa mengakses ke dalam seperti ini. Nah, ini karena kita sudah akses tadi di exam ini, maaf, kita koneksikan untuk servernya ke dalam phpMyAdmin, jadi otomatis dia akan tampil seperti ini. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya untuk membuat database-nya bagaimana? Nah, di sini banyak ya caranya. Di sini ada database, kita klik, ataupun di sini new, di sini juga bisa sama ya. Nah, ini ada beberapa menu di sini. Nanti kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, misalkan untuk dalam pembuatan database baru, katakan kita mau membuat database baru ya, kita klik di sini ya. Misalkan database server gitu ya. Nah, di sini untuk penamaan
untuk database itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Kalau memang ada dua kalimat, bisa kita menggunakan underscore ya di sini ya. Karena kalau kita menggunakan uh, spasi nanti tidak bisa terbaca untuk dalam pengaksesannya pada saat di uh, koneksikan dengan pemrograman kita misalkan, atau aplikasi yang kita buat misalkan. Nah itu takutnya nanti tidak akan kebaca seperti itu. Oke, setelah seperti ini bagaimana? Kita ini abaikan saja, kita langsung create saja. Ini namanya adalah database server ya yang kita buat, kita create di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini database yang kita buat. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, di dalam database tentunya kalian ingat ya, pada saat kita perkuliahan untuk semester terdahulu sebelumnya, kita akan menggunakan database akses ya. Nah, di situ setelah kita membuat database tentunya kita akan membuat tabel ya. Tabel di dalamnya. Nah, ini tabelnya juga bermacam-macam, silahkan kalian buat masing-masing ya, sesuaikan dengan untuk file name-nya, tipe filenya itu juga seperti halnya di akses, sebenarnya hampir sama ya. Oke, kita fokus di sini ya, misalkan, atau kita contohkan di sini untuk yang sudah saya buat. Ini untuk apa namanya, tabel-tabel di dalam database yang sudah saya buat ya. Kita akan membuat di sini tabel, misalkan database server. Misalkan nama tabelnya apa ya? Sembarang ya, kita buat Universitas Tekom misalkan. Nah, di sini untuk kolomnya kalian tentukan, semisal kalian membuat lebih juga bisa seperti ini ya. Nah, seperti halnya di akses ya. Misalkan kita buat 9, kita go di sini. Nah, dia akan diarahkan seperti ini untuk pembuatan tabelnya. Ini secara manualnya. Sebenarnya kalau kalian mau menggunakan bahasa SQL-nya, kita select from Universitas. Nah, ini misalkan insert, mau menginsert sebuah apa namanya, data, itu bisa kalian insert di sini. Insert, clear, untuk delete dan lain sebagainya itu bisa kalian kalau mau menggunakan bahasa untuk SQL ya. Oke, seperti ini. Kemudian semisal database server, kalau kalian belum apa namanya, bukan belum ya, kalau memang kalian terlalu agak repot untuk dalam pembuatan tabelnya itu dengan menggunakan SQL, memang untuk bahasa SQL atau query-nya itu kan agak ini ya, agak susah ya. Jadi kita langsung secara manual saja untuk lebih cepatnya ya, karena ada yang lebih cepat, kenapa harus yang lama seperti itu. Untuk simpelnya saja ya, untuk mempercepat pemahaman dan dalam pembuatan, misalkan kalian membuat sebuah database. Oke, semisal ini siswa, nama tabelnya ini ya. Misalkan 4, kita go di sini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Misalkan untuk tipe datanya, fill name-nya apa saja. Tadi kan untuk tabelnya adalah tabel siswa, misalkan nama, kemudian name, kemudian kelas. Ini yang sudah ada aja ya, jurusan. Nah, seperti ini. Misalkan ini hanya sebagai contoh saja. Nah, untuk tipe datanya sama dengan untuk diakses ya. Jadi kalian bisa ini saya rasa kalian masih ingat ya. Untuk nama itu kita harusnya menggunakan apa, misalkan integer, varchar, text, atau date. Nah, ini bisa kalian ingat kembali ya untuk yang akses ya. Nah, ini sebenarnya tidak berpengaruh, cuma untuk yang kelas, karena kelas banyak ya. Mungkin bisa dengan menggunakan yang lain, itu silahkan kalian sesuaikan ya. Oke, seperti ini. Misalkan jurusan untuk misalkan di sini kita ganti apa ya, umur misalkan, kita ganti umur saja. Nah, di sini misalkan kita menggunakan numbering ya, numbering di sini
menggunakan beberapa macam ya, desimal, double, real. Silahkan dipilih sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk panjangnya juga sama seperti halnya di akses ya. Untuk NIM misalkan cuma butuh 20 saja. Untuk kelas misalkan ada manajemen, sistem, akuntansi, nah itu mungkin bisa kita 30 saja. Nah untuk umur misal kita pilih dua saja ya. Misalkan ada 30, 50 karena jarang untuk ada umur 100, paling 99 berapa gitu ya, atau mungkin bisa kalian tambahkan 3 atau berapa terserah ya, ini sesuai kebutuhan saja seperti tadi ya. Nah untuk storage engine-nya kita pakai InnoDB ya di sini ya. InnoDB pernah kita pelajari ya. Nah seperti ini sebagai contoh saja ya. Untuk indeksnya primary, kita primary key-nya untuk di nama misalkan. Nah ini sudah kita primary key kan untuk yang nama. Nah kemudian bagaimana kita save dulu sebentar. Nah ini kita sudah punya untuk di dalam database server ini kita sudah punya tabel siswa. Nah tabel siswa di sini ya. Nah, bentuknya seperti ini, kita lihat untuk strukturnya. Nah ini untuk nama, tipenya, kemudian untuk primary key-nya. Nah ini bisa kita ini juga ya. Kita edit di sini ya, change. Di sini ada more untuk primary key. Misalkan mau dijadikan data unique, spasial atau full text, silahkan di sini kita bisa atur ya. Ataupun kalau kita mau hapus juga bisa di sini drop, ataupun untuk edit ya, update kita change ya di sini ya. Ini seperti ini ya. Ini tinggal kalian saat ingin mengisikan untuk apa namanya, untuk mengisikan data-data ataupun data baru yang akan kalian buat, silahkan kalian ya dicoba-coba nantinya ya. Seperti itu intinya dalam pembuatan untuk tabel ataupun database ya. Oke. Ini karena belum diisi ya untuk datanya ya. Nah, di sini. Ini bisa kalian tambahkan juga, semisal mau ditambahkan untuk file-nya kurang ataupun bagaimana, silahkan kalian tambahkan ya. Oke, ini kalau mau menggunakan SQL di sini juga bisa bahasa SQL ya, tapi tergantung untuk kalian sesuai untuk lebih mudahnya seperti apa ya. Dan nanti semisal kalian untuk database di sini kan sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi database itu bisa kita simpan atau backup ya. Semisal seperti ini, kalau mau kalian backup, misalkan database server di sini, kalian backup berarti kalian export ya. Export di sini dengan namanya apa, baru nanti kalian simpan. Nah, kemudian pada saat kalian mau memasukkan kembali karena terjadi pengupdatean ataupun beda data, kalian bisa import di sini ya. Misal kita membuat database yang akan kita import. Nah, misalkan di sini belum ada untuk database server, kemudian saya membuat dulu database server, kemudian barulah kita import. Import kita pilih di mana untuk yang akan kita pilih dalam pembuatan dalam pemanggilan untuk nama database-nya, barulah kalian klik OK, nanti akan secara otomatis dia akan langsung masuk ke dalam yang akan kalian panggil tersebut. Oke, seperti itu ya mungkin ya. Kalau ada yang dipertanyakan nanti bisa dipertanyakan di kolom komentarnya ya. Oke. Nanti kalian coba-coba ya, semisal masih ada kendala, kalian apa namanya,
bicarakan di sini ya. Nah, semisal kita isi untuk datanya ya, untuk name-nya eh please enter a value, misal kita go, seperti apa jadinya. Oke, seperti itu ya mungkin ya untuk yang bisa saya sampaikan. Untuk kita contohkan di sini, semisal ada yang sudah jadi ya. Nah, di sini bisa kalian lihat tabel-tabel di dalam satu database itu biasanya banyak ya. Untuk akses sendiri seperti apa, kemudian untuk diagnosa dan lain sebagainya di sini akan muncul dengan ini bisa kalian insertkan kembali ya pada saat kalian mau menginsert data di dalam database-nya juga bisa, tapi biasanya kan insert itu ke dalam aplikasinya ya, seperti halnya kalian memasukkan data dengan pada saat diakses tersebut itu kalian menggunakan inputnya itu tidak manual di dalam database-nya ya, atau di dalam tabelnya, akan tetapi menginputkannya adalah dengan di aplikasinya nantinya. Sebenarnya bisa semua ya, tapi alangkah baiknya nanti bisa kalian inputkan di aplikasinya nantinya ya. Oke, seperti itu ya untuk ini macam-macam untuk menu di sini, silahkan kalian sambil dipelajari nanti untuk SQL-nya, seg-nya, insert-nya. Ini untuk insert apa namanya, export, import dan lain sebagainya sampai trigger. Ini trigger ini kita bahas untuk terakhir nanti ya, beberapa pertemuan untuk yang hampir terakhir untuk trigger. Oke, seperti itu ya contohnya ya. Misalkan di sini ada untuk login, bisa kita lihat untuk login itu misalkan saya ini karena yang buat saya ya, passwordnya, kemudian untuk username-nya ini bisa nanti ada ya contohnya. Mungkin saya contohkan untuk minggu depan perancangan dalam pembuatan database itu apa saja, tapi sebenarnya sesuai kebutuhan itu hanya sebagai contoh saya saja. Nanti untuk minggu depan saya contohkan untuk perancangan database-nya. Untuk hari ini yang terpenting kalian hanya mempelajari itu saja ya, pembuatan database, kemudian pembuatan tabelnya. Ini di sini ya untuk struktur. Kalau kalian membuat tabel baru misalkan di sini juga, nah ini ya bisa kalian membuat tabel baru nanti, silahkan ya untuk membuat untuk tabelnya. Ini baru kita membuat tabel siswa tadi ya. Kalau mau membuat tabel lagi, misalkan tadi siswa ini apa ya, misalkan tabel penilaian. Nah, ini untuk kolomnya sesuaikan, kita oke. Nah, di sini kalian isi ya. Misalkan tapi tabel penilaian.
sebagai contoh saja agar lebih mudah ya. Ini untuk tipe data dan lain sebagainya, nanti kalian bisa menyesuaikan ya. Kita save dulu. Mungkin ini sebenarnya harus diisi ya, untuk nilainya harus berapa. Nah, misalkan seperti ini ya. Bentar, kita save dulu. Oke, nah ini nilai 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di dalam database server ini sudah ada dua tabel. Tabel siswa dan penilaian, tinggal kalian isikan nantinya ya. Semisal kalian mau isikan, insertkan untuk datanya di sini, insertkan. Untuk data nilai misalkan kita insertkan lagi. Nah, ini nilai satunya berapa, nilai ini maaf, ini untuk yang siswa ya. Tadi untuk yang penilaian di sini insertkan nilainya, misalkan nilai 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, dan sebagainya. Sama halnya ya sebenarnya, saya rasa sama dengan untuk akses, cuma beda untuk di tampilan dan untuk sedikit beberapa ada yang beda memang. Dan ini untuk di dalam MySQL ini kita menggunakan server ya. MySQL di dalam PHP-MyAdmin ini kita menggunakan server, yaitu dari MySQL sendiri ya. Jadi ini untuk pembuatan apa namanya, database dan tabelnya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti bisa kalian coba-coba ya untuk dalam membuat database dan tabel di dengan MySQL di PHP-MyAdmin ya. Ini untuk lebih mudahnya memang kita lebih familiar menggunakan PHP-MyAdmin dan dengan server yang ada, yaitu MySQL ya, yang lebih familiar, lebih mudah, gratis juga ya untuk servernya. Oke, seperti itu ya. Nanti semisal ada yang perlu dipertanyakan, silakan boleh dipertanyakan ya di dalam kolom komentar maupun ke saya langsung. Sebentar saya cek dulu untuk. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut hadir. Intinya kita hari ini tidak terlalu banyak untuk materi. Yang terpenting adalah bisa membuat database dan apa namanya, tabelnya ya. Dan nanti buat latihan kalian bisa membuat database dan tabelnya dengan sekalian diisikan untuk secara manual dulu, tidak apa-apa, karena dalam hal ini kita belum membuat untuk aplikasinya, jadi kita isikan secara manual, insertkan data mungkin minimal 10 atau 20 gitu ya. Nanti pada saat UAS nanti akan saya minta untuk dikumpulkan untuk pelatihan-pelatihan hal seperti ini. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat mencoba. Terima kasih.